dari dekat kondisi bahan bonsainya. Nah ini setelah kita buka extensionnya, di sini terlihat ada pertumbuhan akar baru, yang mana ini nanti akan kita, di sini itu ada pilihan banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 anak cabang akar di sini. Nah yang dipilih yang di mana? Nah jadi yang perlu saya jelaskan adalah teman-teman harus punya gambaran. Hey, halo semua, balik lagi bersama saya di channel Cebol Garage Bonsai Art. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan melakukan penanganan pada bahan bonsai ini. Jadi pada video sebelumnya sudah saya upload ya, yang berjudul bonsai dengan akar genderuwo. Nah, sekarang kita akan melakukan penanganan yang kedua ya teman-teman. Sekarang langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita akan buka extensionnya terlebih dahulu. Jadi setelah kita buka extensionnya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana kondisi bahan bonsai ini secara utuh ya. Nah, untuk teman-teman ya yang masih bertanya, sebenarnya apa fungsi extension pada bonsai-bonsai itu ya? Tujuannya adalah yang pertama sebagai tambahan media. Kenapa medianya kok harus ditambah di bagian atas? Nah, karena kalau proses kita ya dalam melakukan gram akar, alangkah baiknya suhu akar itu terjaga, jadi tidak terlalu basah atau tidak terlalu kering. Nah, dengan adanya extension, maka suhu bagian atas ya teman-teman, atau bagian akar sini akan jauh lebih terjaga daripada langsung terkena paparan sinar matahari. Nah, kemudian di lain sisi ekstensi atau penambahan media di atas akar seperti ini untuk jenis waru ya, itu akan menjaga kesuburan dari bahan bonsai ini. Nah, ini extensionnya sudah kita buka. Untuk detailnya akan saya tunjukkan ya seperti apa. Ini ya teman-teman, dari dekat kondisi bahan bonsainya. Nah ini setelah kita buka extensionnya, di sini terlihat ada pertumbuhan akar baru, yang mana ini nanti akan kita cek ya, kita pakai atau tidak. Tuh kelilingnya seperti ini. Alhamdulillah sejauh ini kesuburannya terjaga ya teman-teman. Tapi ada sedikit kendala, kemarin terkena jamur ya teman-teman. Karena musim penghujan, kemudian saya telat memberikan fungisida. Seperti ini. Alhamdulillah akarnya tambah kekar ya teman-teman. Kemudian pertumbuhan cabang juga sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oke, langsung saja kita tangani bahan bonsai ini. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana kondisi bahan bonsai ini ya, dari dekat detailnya seperti apa. Kemudian sekarang akan kita lakukan pruning ya teman-teman. Kita sepertinya ini pruningnya cukup secukupnya saja ya. Oke, karena ini ya teman-teman, sepertinya cabang yang akan kita pruning akan kita potong karena pembesarannya sudah maksimal. Kelihatan ya, dari detailnya tadi seharusnya kelihatan. Sekarang langsung saja kita potong. Nah, motongnya tidak perlu kita press, karena di sini kita masih cari mata tunas yang sesuai posisinya. Jadi kita cari mata tunas yang agak jauh dulu, dengan harapan nanti akan tumbuh mata tunas ya. Nah, kemudian kita pilih posisi mata tunas yang pas, baru kita press. Langsung saja kita potong. Nah, sudah terpotong. Kemudian di sisi sini juga akan kita lakukan pemotongan. Tapi sepertinya ini di sini bisa ya teman-teman. Kita mundurkan lagi potongnya sebelah sini. Nah, sudah. Ya, semoga ini ya teman-teman, gerak dasarnya semakin terlihat ya. Konsepnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan pruning ya, pruning secukupnya. Ini kita, nah ini ya teman-teman, sedikit sharing.
ini di sini kan ada ujung mata tunas kan, di setelah ya dari ujung yang kita potong tadi ada mata tunas. Ini daunnya kita pruning ya, tapi jangan sampai mata tunasnya itu rusak. Nah, tujuannya kita pruning seperti ini agar tunas-tunas yang belum muncul itu mau tumbuh. Soalnya ini biasanya ya tunas-tunas yang tidak terlihat seperti yang akan kita harapkan mau tumbuh itu, kalau ada tunas yang sudah mau narik atau ada terusannya itu tumbuhnya lama. Kalau nggak gitu malah nggak mau tumbuh. Jadi solusinya kita lakukan ini ya teman-teman, kita lakukan pruning. Di sisi sini juga. Kemudian yang kita targetkan untuk tumbuhnya nanti itu kita pruning juga. Soalnya kalau yang nanti kita mengharapkan misalnya di sini akan tumbuh tunas seperti ini, kemudian tidak kita lakukan pruning, maka ini nanti pertumbuhannya akan pesat ya, jadi akan semakin besar. Nah, yang saya takutkan adalah di sini nanti akan terjadi pembengkakan, sedangkan kita masih mengelos terusan ini supaya yang besar itu nanti ini saja. Nah, kalau di sini membengkak, kemudian di sini terjadi pengelosannya nanti melambat, itu yang saya takutkan malah tidak terjadi pengepenan ya, atau pengerucutan seperti yang saya harapkan. Jadi untuk tunas-tunas yang pembesarannya itu diperlukannya nanti, itu akan kita pruning saja dulu, nggak masalah. Nah, untuk ini yang akan kita los, kalau ada cabang-cabang seperti ini kita kita pruning daunnya, jangan dipotong karena ini nanti akan memperlambat pertumbuhan teman-teman. Nah, untuk bagian atas kita sisakan banyak, nggak masalah, selagi sinar matahari nanti dapat masuk ya, untuk menyinari bagian cabang-cabang ini, karena mata tunas itu juga mau tumbuh apabila mendapatkan sinar matahari yang cukup. Oke teman-teman, ini proses pruningnya sudah selesai. Sekarang langsung saja kita angkat ya dari potnya ini. Kita lakukan pemilihan akar, kemudian kita ganti media. Oke, di sini teman-teman kelihatan ya, akarnya ini sudah tembus. Ini biasanya ini medianya sudah penuh ya teman-teman. Jadi sekarang langsung saja kita angkat medianya. Cukup berat ya teman-teman. Dua, tiga. Nah ini bisa dilihat ya, akarnya sudah cukup gondrong di bagian bawah. Jadi langsung saja kita pilih-pilih akarnya. Oke teman-teman, untuk seleksi akar ya, kita dari kamera dekat seperti ini aja, biar teman-teman nanti juga paham. Jadi nanti konten saya itu bermanfaat buat teman-teman juga. Oke, yang pertama-tama ini kita pilih ya teman-teman. Di sini itu ada pilihan banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 anak cabang akar di sini. Nah, yang dipilih yang di mana? Nah, jadi yang perlu saya jelaskan adalah teman-teman harus punya gambaran nanti kira-kira akar bahan bonsai ini akan diekspos seberapa. Apakah segini, maksudnya seberapa itu yang ditutup media itu seberapa? Apakah ditutup medianya segini, segini, atau sampai segini juga? Itu kembali lagi ke preferensi teman-teman seperti apa. Nah, kalau saya berencana nanti akan mengekspos akar sisi sini ya teman-teman. Jadi medianya mungkin nanti di sini ada akar ya. Jadi harapan saya kalau ini pengen terlihat berarti di bawahnya ini. Jadi patokannya nanti kita cari akar paling bawah
bagian mana yang akan kita pakai. Nah kemudian sisi-sisi yang lain kita samakan. Nah karena ini di sisi sini kemungkinan akarnya nanti akan bukan akar sih, medianya nanti akan sebatas sini ya teman-teman, sebatas ini. Jadi untuk akar ini akan ke expose. Nah di sini kan ada 5, yang bagian atas 2, bawah 1 ya kan. Nah kalau kita menggunakan ini sebagai anak akar nanti atau anak cabang akar, nah ini nanti akan terlalu tinggi karena media yang akan kita pakai nanti akan segini, jadi kesan mencengkramnya nanti akan hilang. Nah, jadi kita akan pakai akar yang di bawah sini, 1, 2 ini. Nah, yang atas ini akan kita potong. Nah di bawah sini ternyata sangat banyak. Ini perlu kita buang. Kenapa kita buang? Apakah akar ini tidak perlu? Nah jawabannya adalah perlu, tapi nanti. Kenapa nanti? Nah karena sekarang yang kita perlukan adalah pembesaran untuk akar yang ada di sebelah sini. Ini 2 ini itu perlu kita besarkan sehingga menjadi apa ya, bukan terlihat akar serabut lagi, tapi sebagai anak cabang akar yang memiliki power pertumbuhan yang kuat, seperti itu. Jadi sebenarnya balik lagi ke konsep kita ya teman-teman, untuk membuat perakarannya ini. Kalau kita nggak punya konsep yang matang juga kita bingung mau dilakuin seperti apa. Nah karena konsep kita sudah matang, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah dan untuk akar yang ini ya teman-teman, ini sudah selesai. Sekarang di sini ada pertumbuhan akar, tapi posisinya kan ada di belakang sini ya. Nah ini nanti apakah bisa dipakai? Jawabannya bisa, tapi apakah bisa diekspos kita masih belum tahu. Yang penting akar yang di bawah-bawah ini kita potong, nah takutnya ini nanti akan mengganggu pertumbuhan. Oh ya, balik lagi ke sini. Nah di sini pembesaran akarnya dirasa sudah cukup ya teman-teman. Jadi ini kita potong juga. Nanti harapannya mau tumbuh perakaran lagi di sini sebagai ini ya, cabang percabangan akar. Nah di sini juga sudah posisinya juga menyilang, jadi kurang enak. Ini kita teruskan di sini. Ukurannya sudah cukup. Kita teruskan di sebelah sini. Kita potong ini. Nah ini nanti semoga mau diteruskan akar di sini. Dan untuk waru insya Allah aman ya teman-teman. Kita tarik-tarik seperti ini. Beda lagi kalau yang kita tangani itu bonsai santigi. Ini posisinya juga sudah pas ukurannya. Kita potong saja di sini. Nah, kita cabut. Nah ini kalau nggak kita cabut soalnya akan berisiko ya teman-teman, berisiko pada pembusukan akar. Bukan pembusukan sih, ini nanti akan busuk, kemudian kalau nggak kita cabut itu nanti akan tetap tertanam di sini, kemudian busuk. Nah busuknya itu tadi akan mengeluarkan amoniak. Nah yang itu yang bersifat bahaya pada bahan bonsai. Kemudian di sini ini sebenarnya belum melakukan pemotongan ya, karena ini nanti akan kita sedikit lebih besarkan lagi. Sisi sini saya rasa sudah cukup. Sekarang pindah di sisi sebelah sini. Kita cek-cek lagi. Di sini kita potong saja. Di sini ada akar yang posisinya lebih enak ya. Ini kita pakai ini. Dan yang bawah sini kita potong lagi. Nah, untuk akar-akar ini bekas potongan yang dulu ya teman-teman, kita cabut juga. Yang penting ini kita amankan dulu, jangan sampai kepotong. Langkah baiknya. Ini terusan-terusan ini kita jaga, kita pertahankan. Kemudian ini kita pakai yang di bawah sini ya, harusnya kita pakai yang di bawah sini, tapi jangan dipotong dulu ini karena kita akan mengganti media, takutnya ini nanti akan rawan ya teman-teman, rawan patah. Dan di sini kita harusnya
Ini ya. Nah, kita perlu ini untuk kita besarkan. Soalnya sini akan terlihat kosong ya kalau ini kepotong. Ini kita besarkan. Jadi karena kita akan ganti media, ini kita tarik sampai ujung. Jangan sampai kepotong biar pembesaran akarnya nanti tidak melambat. Sudah aman. Kemudian ini masih perlu pembesaran. Ini juga. Nah, ini yang di belakang ini jangan terlalu over karena ini yang akan mengganggu ini ya teman-teman. Kan kita masih perlu 1, 2, 3 pembesaran di sini kan. Nah, ini kalau 2 ini yang di belakang ini tidak kita potong, maka ini nanti akan mengganggu pembesaran mereka. Jadi ini pertumbuhannya kita stop dulu biar mereka ini mau membesar. Toh ini posisinya di belakang dan ukurannya nggak perlu besar-besar banget. Jadi kita potong. Nah, seperti ini. Nah, tarik. Nah, ini di belakang sini. Ini ukurannya sudah cocok, kita potong di sini. Ini di sini kita potong. Ini yang belakang cukup seperti itu ya motongnya teman-teman. Karena apa ya? Kalau kita konsep pun ini bentuknya susah. Kita harus mulai dari awal lagi gitu loh. Jadi mungkin di sana nanti kan kita makainya di sini kan, ini bayangannya yang di sini. Jadi masih aman lah kita potong seperti ini. Tapi alangkah baiknya ya tetap kita program ya teman-teman. Tapi saya seperti ini aja dulu. Nanti kalau perlu baru kita lakukan eksekusi. Tapi nggak sekarang karena ini banyak sekali kita melakukan pemotongan akar ya teman-teman. Oke, mukanya seperti ini, akarnya sudah sesuai. Sekarang kita lanjut ke pemotongan akar. Oke teman-teman, karena ini kita pakai pasir Malang ya, jadi akarnya itu belum begitu padat ternyata. Jadi kecabut seperti ini, tapi insya Allah aman selagi akar-akar yang nyangkut di sini jangan kita, ini ya tanah-tanah yang nyangkut di akar itu jangan kita lepas. Sebenarnya untuk waru relatif aman sih sebenarnya teman-teman. Tapi oke, ini seperti ini ya teman-teman. Sekarang akan kita lakukan pindah tanam. Ini ya teman-teman, karena medianya tadi terbuang terlalu banyak, jadi akan kita kasih kawat sebagai pengikat ya, biar bahan bonsainya nanti nggak gerak-gerak, nggak gampang kegoyang seperti itulah maksudnya. Soalnya kan karena apa ya, tidak mencengkeram media, jadi otomatis nanti akar-akar baru itu nanti akan lebih gampang goyang. Nah takutnya itu nanti malah bikin tanaman stres ya. Jadi kita kasih kawat. Nah ini sudah. Nah untuk medianya sendiri, karena ini musim penghujan ya teman-teman, sedangkan jadi gini, untuk pohon waru itu sepengalaman saya selama dari budidaya hingga belajar membentuk menjadi sebuah bonsai dengan konsep yang ditentukan, waru itu memiliki kecenderungan lebih suka terhadap media yang lembab tapi tidak menampung air atau tidak nyemek gitu. Nah jadi salah satu caranya adalah dalam medianya itu kita menggunakan sekam bakar dan juga tanah subur. Kenapa? Karena ini ya teman-teman, sekam bakar dan tanah subur itu memiliki sifat mengunci air atau mengikat air. Nah kalau kita pakainya medianya itu terlalu banyak,
itu takutnya malah menggenang. Nah, untuk mengakali itu di bagian bawah kita menggunakan pasir malang yang kasar. Nah, kemudian untuk perbandingan medianya kita menggunakan satu pasir malang, kemudian satu pasir sungai, kemudian bukan pasir sungai, tanah subur itu, kemudian kita kasih sekam bakarnya itu setengah. Nah, setelah itu pemumpukannya kita menggunakan kotoran kambing. Nah, untuk ukuran pupuknya nanti adalah sepertiga dari total semua media yang kita pakai. Nah, sekarang langsung saja kita kasih ini ya teman-teman, pasir malang yang kasar sebagai dasaran untuk ini ya, agar bahan bonsainya bukan bahan bonsainya, agar medianya nanti tidak nyembong air di bagian bawah. Apa ya, nyembong itu istilahnya, menggenang. Air di bagian bawah itu tidak menggenang karena sirkulasi airnya bagus dengan menggunakan pasir malang yang ukuran kasar ini. Enggak usah tebel-tebel, cukup 1 sentian saja, setengah sampai 1,5 senti saja. Nah, setelah pasir malangnya ini kita kasih racikan media tadi, 1 pasir malang, kemudian 1 tanah subur, kemudian setengah sekam bakar sama pupuk. Nah, ini sudah saya campur, jadi tinggal kita masukkan saja. Sama ini ya teman-teman, saya mau bagi informasi. Menurut penuturan teman saya yang kuliah di bidang pertanian, sekam bakar itu nanti kalau kelamaan pas sekam bakarnya itu labu, itu bisa ini jadi pupuk. Jadi akan menambah unsur hara yang ada di dalam tanah. Makanya saya menggunakan sekam bakar daripada menggunakan sekam mentah. Nah, di lain sisi sekam mentah juga kita harus memfermentasi ya teman-teman. Kalau nggak difermentasi biasanya 2 bulan setelah penanaman itu akan tumbuh jamur dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu daripada ribet-ribet, saya milih menggunakan sekam bakar saja. Oke, sekarang langsung saja kita lakukan proses penanaman. Nah, kalau dirasa sudah cocok, kita ikat ya teman-teman. Nah, ini sudah, sekarang kita timbun pakai media. Nah, kalau sudah ketata seperti ini ya teman-teman, kita apa ya, ngasih tanahnya itu jangan di bawah tapi langsung dari atas seperti ini. Jadi biar tanahnya ini nanti turun. Kalau kita gini-gini nanti akarnya malah posisinya berubah. Jadi seperti ini. Nah, ketika kita geser nanti seperti ini, nah yang turun itu tinggal akarnya, bukan akarnya, tinggal medianya. Seperti ini ya proses kita mengerjakan bahan bonsainya. Dari yang pertama kita melakukan pembukaan extension, kemudian kita melakukan pemotongan pada cabang-cabang yang ukurannya sudah sesuai. Nah, sekarang ini proses penanamannya juga sudah kita lakukan. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, tetap saksikan terus ya channel saya Cebol Girit Bonsai Art. Di situ nanti kita akan share tentang apa-apa saja ilmu-ilmu yang saya punya, kemudian bahan-bahan bonsai saja apa yang saya kerjakan, dan bagaimana mengerjakannya setelah pengkonsepannya seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.
Dah.